我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo para pecinta Battletoads Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan 3 orang bintang 9 Dodi. Seorang manusia yang sebelumnya mereka anggap lemah dan tidak bisa melawan pada saat ini benar-benar memukul mundur mereka. Deretan suara dari iblis darah juga pada saat ini telah rusak. Serangan Sonic yang mereka banggakan pada saat ini benar-benar hancur di tangan Xiaoyan. Shenzhen pada akhirnya segera berkata apa yang harus mereka lakukan. Jika hal ini terus berlanjut, maka 100.000 tentara mereka cepat atau lambat akan musnah. Menanggapi hal itu, Shemu pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia telah memberitahu Jenderal Dewa Darah yang paling dekat dengan mereka. Selama Jenderal Dewa Darah datang, mereka tidak perlu takut dan bisa menghadapi manusia bintang 9 ini. Pada saat ini, ketiga sosok benar-benar tidak berani bergerak untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Meskipun mereka merupakan bintang 9 Dodi, tetapi mereka bisa merasakan celah kekuatan di antara mereka dengan Xiaoyan benar-benar cukup besar. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini sepenuhnya menganggap monster darah ini sebagai item untuk mengumpulkan kristal darah. Dengan satu telapak tangan, ledakan yang tak terhitung jumlahnya dibuat secara langsung. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan puluhan ribu makhluk dan hal itu benar-benar membuat 3 orang bintang 9 Dodi ini makin takut. Namun pada saat yang bersamaan, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan getaran serta suara yang mengganggu datang dari kejauhan. Merasakan hal ini, Shemu tiba-tiba tertawa ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar seorang idiot dari umat manusia. Ia benar-benar menunggu kematian karena Dewa Darah akan datang dan Xiaoyan pasti benar-benar akan segera mati. Mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan menatap ke arah kejauhan. Sementara itu, Shenzhen pada saat ini juga berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan telah membunuh begitu banyak monster darah dan ia pasti akan membuat Jenderal Dewa Darah membiarkannya mati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera bertanya apakah itu Jenderal Dewa Darah. Mungkinkah Jenderal Dewa Darah ini memiliki kristal darah yang lebih besar? Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di kejauhan. Suara itu bertanya penjahat macam apakah yang berani membunuh monster Dewa Darah miliknya. Jenderal Darah yang disebut oleh 3 monster darah bintang 9 pada saat ini muncul. Ia juga berwarna merah darah, tetapi jika dibandingkan dengan semuanya, tubuh Jenderal Darah ini bahkan lebih berwarna merah darah. Senyum seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika Xiaoyan menatap ke arah Jenderal Dewa Darah. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya kristal darah ini jauh lebih besar. Mendengar hal tersebut, Jenderal Dewa Darah pada saat ini secara alami mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ia pun segera mengepalkan tinjunya dan air laut di sekitarnya menyusut membuat suara gemericik. Jenderal Dewa Darah pada saat ini dengan keras melesat keluar seperti bola meriam dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan adalah manusia bodoh dan ia benar menanggapi hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini memandangi Jenderal Dewa Darah yang bergegas maju. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya sambil berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa jauh kemampuan Jenderal Dewa Darah ini jika dibandingkan dengan ketiga sampah sebelumnya. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini, air laut pun tiba-tiba mulai bergetar hebat.
Origin Ki melonjak. Xiaoyan memerlukan setidaknya puluhan ribu kristal darah untuk memungkinkannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, pada saat ini puluhan ribu monster darah bintang 8 secara bertahap benar-benar musnah. Kembali ke Xiao Zhan mengumpulkan ratusan kristal darah dengan membunuh ribuan monster. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar terlihat sedikit kecewa dan menyerahkan kristal darah ini kepada Xiaoyan. Semua orang juga pada saat ini barulah kristal ini akan berguna. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Semua monster. Tak lama setelah itu Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah cara mereka untuk kembali. Mereka bisa merasakan fluktuasi. Benar-benar takjub dengan gadis kecil yang berada di belakang Xiaoyan. Ia pun buru-buru menghampiri si gadis dan pada saat ini berniat untuk semua perasaannya, dan Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya bergegas dengan Xiaoyan yang memimpin, dan pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritual. Dengan Xiaoyan yang memimpin pada saat ini semua orang tidak mengalami permasalahan di sepanjang jalan. Sementara itu di sisi lain di klan Putri Duyung pada saat ini Qianing masih menunggu keberadaan kelompok Xiaoyan. Qianing pada saat ini benar-benar sangat cemas dan ia bertanya-tanya mengapa Xiaoyan pada saat ini belum kembali.